Young gentleman, gue kepengen kasih tahu kepada kalian kenapa gue nggak ngikutin news, kenapa gue nggak ngikutin lagi hal yang ada di dunia ini saat ini, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang. Gue setiap kali ketemu sama teman-teman gue ngobrol, mereka selalu membawakan sebuah topik yang gue nggak tahu. Itu udah normal banget buat gue, kayak Raven, lu nggak tahu ini siapa? Raven, lu nggak tahu tarian TikTok ini? Lu nggak tahu apapun itu? Dan gue bilang, enggak, gue nggak tahu. Dan mungkin teman-teman gue bakal ngetawain gue kayak, masa lu nggak tahu sih, oke. Anyway, gue sadar ada suatu hal yang menjadikan pribadi gue untuk gak peduli sama news tentang apa yang terjadi saat ini. Dan menurut gue lu juga perlu ngelakuin hal itu. Yang pertama, it doesn't help you. Sesimpel itu aja. Menurut gue, ketika gue mau cerita. Jadi gue waktu itu punya Twitter ya, dan di situ ada home button. Gue scrolling iseng-iseng dan gue melihat konten-konten yang bener-bener membuat gue trauma. Dalam pengertian gue kayak pikiran gue bener-bener trauma. Iya, kalian bisa membayangkan kayak dipukul, sakit, dan itu membuat gue kayak damn, dunia ini bener-bener jahat banget. Dan mungkin kayak kalian yang nonton saat ini, kalian bakalan bilang kayak, iya emang itu jadi alasannya kita harus peka sama apa yang terjadi sama ini, karena di dunia ini tuh bener-bener kejam banget. Lu harus sadar terhadap kayak gitu. Oke, fine gitu ya, gue kayak paham. Namun di satu sisi, gue sadar kayak selalu menanyakan pertanyaan ini. Then what? Terus kenapa? Gue terdengar kayak bener-bener jahat banget. Cuman gue harap lu bisa memahami bahwa setelah gue menonton ini, gue stres. Habis itu apa buat gue? Membuat diri gue untuk bisa membantu mereka? Nggak juga. Gue masih berada di posisi yang seperti ini. Gue harus mengerjakan tugas gue, pekerjaan gue. Dan semakin lama gue berpikir kayak kelewat gitu ya konten yang bener-bener kayak menyedihkan itu nggak menjadi suatu hal yang baik buat gue. Yang ada gue malah kepikiran, yang malah ada gue makin stres. Yang ada mungkin akan mempengaruhi produktivitas gue. Suatu hari waktu gue lagi ngumpul sama teman-teman gue, teman gue ngomong kayak gini, kalau misalnya lu tahu tentang biasanya sih dia nonton video gue, halo, hai Tina. Kalau misalnya lu tahu tentang tarian TikTok ini, berarti lu miskin. Kalau misalnya lu tahu tentang gaya ini, makanan, hidden gem ini, berarti lu miskin. Dan ketika gue mendengar itu, bukannya gue kayak, gue kaya, nggak gitu juga sih. Gue kayak ngerasa, gue ngerasa itu bener. Karena semakin lu makin tahu tentang bullshit yang tentang ada di dunia ini, kemungkinan besar lu bakalan jauh dari kesuksesan lu. Mestinya lu bisa praktis diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik, contohnya kayak baca buku self-improvement, tapi kalian lebih memilih untuk mengetahui bullshit yang ada, lu bakalan di situ-situ aja. Lu bakalan ngejalani hari-hari lu kayak repeat 9 to 5, kerja, pulang, repeat, bangun, kerja, pulang, dan kayak ngerasa nggak ada yang namanya peningkatan. Menurut gua, brain power di dalam otak kita itu bener-bener minim banget. Apalagi kita suka makan-makan yang gak bener, kayak nasi padang, itu enak banget sih, emang gue setuju. Kayak junk food, apapun itu, kita doyan dan kita sadar bahwa itu merusak kualitas otak kita. Yang parahnya adalah secara mental juga, hal itu terus diizinkan terjadi. Kayak, gue bakalan scrolling sosial media, gue bakal ngikutin influencer ini, gue bakalan tahu tentang ini, tentang si ini, tentang si itu. Dan jujur gue kayak gak bisa, otak gue gak bisa memahami orang-orang yang mengetahui tentang banyak hal sama dunia ini. Kayak gue jujur kayak agak bangga gitu, karena gue sendiri gak bisa memahami mereka. Karena menurut gue selalu fokus sama diri gue sendiri, tentang pengembangan diri gue sendiri. Gue gak tahu ini baik apa enggak, tapi gue ngerasa ini ngebantu diri gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Harus sadari, kita berjuang di dalam hidup ini bukan buat diri kita doang, tapi ada banyak orang yang perlu kita rangkul, ada banyak orang yang kita perlu bantu. Contohnya mama sama papa kita,
orang terdekat, siapapun itu. Kalau misalnya kalian bisa membantu mereka, itu jauh lebih berarti daripada kalian mengikuti hal yang bullshit. Bantu di sini bisa dalam bentuk apapun, secara emosional contohnya. Kalian menggunakan waktu kalian daripada scrolling sosial media, kalian menelpon mereka, tanya kabar mereka, ngebantu mereka. Itu jauh lebih berarti. Dan mungkin mereka juga bakalan seneng ngelihatin, oh biasanya dia scrolling sosial media tapi hari ini dia ngebantu cuci piring. Itu jauh lebih ngebantu. Jadi buat kalian semoga untuk tidak ngikutin news. Gue yakin lu pasti bisa. Bye-bye.